Oke, halo teman-teman. Kali ini gue udah ngundang dua bintang tamu yang bakal ngobrol-ngobrol santai sama gue. Banyak yang mau dibahas. Kali ini teman-teman gue ini datang dari jauh, dari dua pulau yang berbeda. Ada yang dari pulau Jawa dan juga pulau Sumatera. Mungkin boleh kenal dulu dari mas-mas baju hijau samping kanan saya. Ya halo teman-temannya podcast Mas Saidi ya. Jadi gue nih temennya Mas Saidi nih. Kebetulan gue datang dari Padang ya guys ya. Salam kenal nih, nama gue Farhan sebelumnya. Oke, boleh dilanjut Mas Saidi. Kalau saya sendiri sih dari Jawa ya, Tegal ya. Kalau kalian tahu tuh telur asin ya gitu tuh di situ. Namanya siapa? Nama saya Hila ya guys ya kalau ini. Oke, jadi samping kanan gue ini ada Farhan Ramadan dan biasa dipanggil itu Paang atau kita teman dekat itu manggilnya Puung teman-teman. Nah kalau di sini ada Hilal dari Jawa, kelihatan banget kan Jawanya, tinggal pakai konde aja nih kelihatan Jawanya. Namanya Hilal Maulana Alamsyah, dipanggilnya Hilal, tapi karena dari Jawa kita tuh teman-teman biasa manggilnya Jawa gitu. Oke, mungkin basa-basi dulu kali ya teman. Ini Pak Mas Farhan sama Mas Hilal nih kesibukannya apa sekarang dari Mas Farhan? Wah, kebetulan sih kan kita kan, khususnya sih gue ya, kan lagi kuliah nih. Oh, kuliah. Apalagi sekarang lagi UAS Oh ya, iya, guys, UAS. ya. Dan kebetulan video ini tugas UAS ya teman-teman. Nah, itu. Kuliah di mana, Gitu. Bang? Kebetulan di Serang, di Untirta, tahu nggak? Untirta, jurusan Ilmu pemerintahan. Ya kan kita sekelas ya. Iya. Ini basa-basi aja ya. Dari Mas Hilal sendiri apa kesibukannya? Kalau kesibukan saya sendiri sih paling sambil kuliah kerja lah gitu. Sibuk-sibukin. Kuliah kerja nyata? Kuliah kerja nyata. KKN? Nah, itu. Oh iya. Jelas. Kuliah di Untirta juga? Bener di Satu Untirta. jurusan? Iya lah. Kan kita satu kelas ya. Nah, Untirta. Oke, jadi ada satu topik menarik ya teman-teman yang mau gue bahas sama bintang tamu gue yang udah jauh-jauh dari Padang sama dari Tegal ya. Iya. Dari Tegal nih datang-datang ke BMS buat cuma ngobrolin tentang perihal kesetaraan gender dan juga LGBT nih teman-teman. Gue mau menanyakan kepada teman-teman gue perspektif mereka, argumentasi mereka, bagaimana mereka memandang mengenai isu-isu tersebut gitu. Nah mungkin pertanyaan pertama yang bakal gue ajuin ke teman-teman gue ya, ke Mas Farhan dulu nih mungkin. Boleh. Gue mau nanya nih Om, apa menurut lu kesetaraan gender itu perlu nggak sih? Kesetaraan gender sih kalau menurut gua perlu, cuman harus ditentuin dulu nih, maksudnya kesetaraannya dalam hal apa gitu, karena kan banyak aspek-aspek yang memang ya harus dilihat dulu lah maksudnya dalam konteks kesetaraannya ini. Terkadang dalam contohnya mungkin kesetaraan di dalam pekerjaan gitu ya, mungkin ada pekerjaan yang perempuan kan nggak bisa kan ngelakuinnya gitu, jadi ya wajar kalau misalkan perempuan di situ nggak dibolehin untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi dalam ya pekerjaan tertentu gitu ya. Nah kalau Mas Hilal sendiri pernah nggak mengalami dalam kehidupan sehari-hari entah di perkuliahan, pekerjaan atau di lingkungan rumah itu mengalami fenomena-fenomena kesetaraan gender, entah itu saudara, teman perkuliahan gitu, ada cerita-cerita yang menuju kepada kesetaraan gender gitu? Kalau di lingkungan saya sendiri ya, terutama kan saya kuliah kerja juga, jadi kalau menurut saya kesetaraan gender sih udah diterapin ya, contohnya di dalam pekerjaan itu sendiri ya. Tapi masalahnya nih kita kesetaraan gender ini kadang-kadang dimanfaatkan gitu. Contohnya misalkan di orang-orang yang naik transportasi umum gitu kan, kadang-kadang kesetaraan gender nih dimanfaatkan oleh perempuan. Menganggap bahwa perempuan ini terlalu istimewa, misalkan kita tidak nggak dikasih bangku dan pengen dapat tempat duduk, padahal bukan masuk dalam golongan yang diprioritaskan seperti difabel atau lansia gitu ya. Iya. Padahal masih bisa berdiri, Masih tapi berdiri. oh iya, pernah lihat nggak sih kalian berdua video TikTok yang yang video cowok padahal gua cewek tapi nggak dikasih tempat duduk gitu. Nah itu padahal yang videoin tuh sebenarnya dia masih bisa masih mau berdiri, sehat walafiat gitu kan. Jadi ya gua pribadi pun temen-temen bingung gitu sama cewek-cewek yang menyuarakan kesetaraan gender tapi mereka sendiri itu memposisikan diri mereka itu sebagai orang yang lemah, pengen dikasihani oleh orang lain, laki-laki pengen dikasih tempat duduk, silahkan nona duduk, ini tempat duduk untukmu gitu kan. Padahal kan ya kalau memang Anda mendukung kesetaraan gender ya jangan setengah-setengah, jangan pengen kesetaraan gender yang enak-enaknya doang lah gitu kan. Karena ya
kesetaraan gender itu bukan cuma mengistimewakan perempuan, tapi bagaimana memposisikan laki-laki dan perempuan itu dalam posisi yang setara gitu, bener nggak? Benar. Bener banget. Padahal sih yang sering menggencarkan kesetaraan gender itu perempuan. Perempuan, ya. tapi mereka kayaknya enak-enaknya aja ya. Makanya. Emang bangke emang. Aduh, sorry ya perempuan bukan gimana ini, bercanda. Kayak teman-teman nih kita ngobrol santai aja. Gue izin sambil ngerokok Ayo, dikit lanjut. kalian biar kita agak santai, nggak terlalu kaku. Iya. Bro, Aman, lanjut. Aman. mungkin teman-teman punya cerita tersendiri yang mengenai pernah ketemu perempuan atau hal yang lain gitu kan, di tempat umum, di transportasi umum, di lingkungan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Boleh cerita pengalamannya di bawah biar kita bisa sama-sama belajar gitu. Tulis aja pengalaman teman-teman di kolom komentar. Ada korek nggak bro? Oh ada. Nah, enak tuh. Kayaknya kalau ngerokok tuh nggak afdol gitu teman kalau nggak sambil minum. Jadi karena ini siang banget, ini kayak jam 1:30 gitu, kita sambil minum teh botol sosro ya teman-teman. Ini video kita kali ini sponsor oleh teh botol sosro. Nah, Enak tuh. Segar enak coy. banget, bro. Gimana? Enak banget gimana? Enak banget bro. Emang kalau ngomongin kesetaraan gender ini nggak ada Nggak ada habisnya, Nggak bisa. nggak ada habisnya. Apalagi mungkin di Indonesia tuh dalam hal regulatif itu kan belum ada peraturan yang mungkin secara khusus mengatur tentang kesetaraan gender. Misalnya dalam konteks pekerjaan nih, teman-teman kan mungkin masih banyak menjumpai pekerjaan-pekerjaan yang dalam persyaratannya itu ada semacam khusus perempuan, khusus laki-laki gitu. Walaupun mungkin memang ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang diharuskan ditempati oleh gender tertentu, tapi ada kayak pekerjaan umum. Saya pernah nemu ya pekerjaan graphic designer teman-teman, graphic designer tapi khusus perempuan dan berpenampilan menarik kan, tai gitu. Fungsinya Fungsinya apa gitu? Maksudnya Padahal lu tuh ngedit gitu, ngedit di depan laptop nggak kelihatan banyak orang, ngapain harus perempuan berpenampilan menarik lagi? Jadi ya gitu. Pernah nggak nemu kayak gitu? pernah. Kayak sih itu lebih khususnya banyaknya di negara Konoha sih kayak begitu. Konoha sih. Kayak nggak realistis aja, maksudnya fungsinya buat apa ketika lo mencari pekerja desainer tapi lo mengharuskan gender tertentu yang melamar pekerjaan tersebut. Kan yang dilihat kan output dari pekerjaannya itu, desainnya itu, bukan gendernya atau berpenampilan menariknya kan nggak dilihat. Aduh. Kalau gue sih masih menerima ya kalau misalkan kerjaan kita tuh kayak sales gitu, Iya. itu juga butuh berpenampilan menarik juga, dan cewek kan kebanyakan ya kerjanya memang sales gitu. Iya. Kita lihat juga kan jarang yang cowok-cowok gitu kan. Jadi ya menurut gue yang paling worth it sih, yang paling ini ya sales gitu menurut gue. Iya. Jadi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang umum gitu ya, Iya. ngapain gitu kan, ada kualifikasi khusus wanita itu kan kayak ya gitu kan. Maksudnya pantesan gitu banyak orang di Indonesia, lulusan di Indonesia tuh susah mendapat pekerjaan. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah kalau mungkin nonton video kita, walaupun video ini mungkin susah dicari oleh lembaga-lembaga pemerintah gitu kan, tapi kalau misalkan ada yang nonton ya bolehlah di serap saran dan aspirasi dari kita gitu. Tapi kayaknya pemerintah nggak salah juga sih, karena kebanyakan kan orang-orang yang memang kerja di pihak swasta sih, terutama yang bikin kualifikasi itu juga kan. Benar. Kalau pemerintah itu sendiri kan kebanyakan untuk ngevaluasi aja gitu, ngeliat apa pemantauan aja gitu. Menurut gue ya. Mungkin kalau kata gue lebih di atur aja sih, bikin regulasinya gitu. Ini kayak perusahaan tuh harus tegas, sistematis dan terstruktur dalam membuat lowongan pekerjaan agar tidak mendiskriminasi kelompok tertentu, gender tertentu gitu. Makanya ya itu bukan cuma perihal diskriminasi doang ya teman-teman. Dalam konteks pekerjaan ada juga melihat misal pendapatan, ada pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan perempuan itu di bawah laki-laki. Nah itu kan mungkin pemerintah bisa masuk ke situ dalam hal fungsi mereka gitu, membuat kebijakan entah itu dari DPR atau pemerintah, peraturan presiden segala macam. Tapi ya mungkin itu yang bisa pemerintah lakukan. Selebihnya ya dalam praktiknya ya mungkin bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa menerapkan kebijakan tersebut. Setuju sih. Mungkin dari tadi kan kita ngomongin gender mulu gitu ya. Mungkin dari Mas Hilal tahu nggak sih sebenarnya gender tuh apa nih menurut Mas Hilal?
Kalau menurut saya gender ya laki-laki dan perempuan gitu, nggak ada yang lain. Gender tuh laki-laki dan perempuan. Iya, kalau menurut saya ya. Kalau menurut lo? Nah, kebetulan nih saya pernah denger lah kalau gender tuh sebenarnya nggak hanya laki-laki dan perempuan, karena gender tuh banyak gitu. Di Iya. Thailand ada 16. Di Thailand 16. Di Eropa sana lebih dari 2, yang pasti lebih dari ada dari 2. non biner. Ada non-biner, bahkan kayaknya ada juga nih gender warteg atau helikopter, itu kan nggak ada yang tahu ya. Gender itu banyak coy ternyata ya. Kita juga kaget nih. Gua kaget sih kok. Gue dulu mikirnya juga gitu. Gender tuh laki-laki sama perempuan doang. Ternyata banyak loh. Ternyata banyak. Makanya kita kaget juga, ada gay, ada lesbian dan sejenis-jenisnya lah. Iya. Karena tuh banyak ya guysnya. Ya, jadi gitu teman-teman. Mungkin yang teman-teman tahu itu kan gender tuh laki-laki perempuan gitu kan. Tapi kita juga mau ngasih edukasi lah ke teman-teman bahwa saya gender itu bukan hanya sebatas laki-laki dan perempuan teman-teman. Kita bertiga nih belajar di jurusan kita, fakultas kita ada namanya mata kuliah gender dan politik, di mana dijelaskan bagaimana perbedaan antara gender dan juga jenis kelamin. Nah kalau jenis kelamin itu teman-teman ada laki-laki dan perempuan ya. Karena itu jenis kelamin atau yang biasa disebut dengan seks gitu kan. Nah, tapi kalau gender itu merupakan jenis kelamin sosial yang sifatnya itu bisa dipertukarkan, kayak misal maskulinitas dan femininitas ya. Jadi kayak misal cowok laki-laki masak itu namanya laki-laki yang feminim, maka gender cowok itu ya feminim, dia seksnya cowok, laki-laki, dilahirkan sebagai laki-laki, dia mempunyai penis, dia dilahirkan sebagai laki-laki gitu kan. Tapi ketika dia sifatnya itu feminis, dia suka memasak, kayak misal Sanji, ada nggak kelihatan ya kalau Sanji ya teman-teman, kalau nonton One Piece tahu Sanji itu kan dia suka masak ya, tapi dia juga laki-laki gitu, gentle, bisa bertarung. Nah itu gender gitu, jadi bebas lu mau sifat lu kayak feminis, maskulin, nah itu gender. Jadi gender tuh jenis kelamin sosial yang dapat dipertukarkan. Setuju nggak? Setuju, benar. Memang ya sebenarnya gender sama seks itu dua hal yang berbeda sih. Karena ya kalau seks itu ya udah dijelasin tadi sama Mas Saidi, yaitu semisal kita dari lahir nih udah ditentuin sama dokter, udah dilihat nih kalau ya kamu laki-laki atau kamu perempuan, nah itu seks. Sedangkan gender nanti bisa aja dia berubah jadi gay atau nanti kita ada pembahasan lebih lanjut ya mengenai LGBT atau lagi batuk. Sebenarnya gue mau nanya nih, kalau Hilal sendiri lu jenis kelamin lu apa nih? Soalnya takut penonton nggak tahu gitu kan apa jenis kelamin lu. Kalau jenis kelamin gue ya jelas ya, kalau di KTP laki-laki. Laki-laki di KTP iya. Aslinya laki-laki juga. Aslinya ya. Nggak tahu ya. Normal. Karena bagi gue normal ya. Normal. Tapi perspektif orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Kalau gendernya apa nih? Gender ya, gender mix sih. Gender mix ya. Kalau lo jenis kelamin lo apa nih? wah, kalau dari jenis kelamin Di KTP udah punya KTP belum? Udah. Umur lo berapa? 21 ya. Tua ya guys ya. Kalau untuk jenis kelamin sendiri sih jelas lah ya, kelihatan laki-laki. Kelihatan dari jenggotnya. Nah, laki-laki. Gender lo apa? Gender Nasi Padang. Waduh. Warteg ya. Gender warteg bahari. Warteg bahari ya guys ya. Jangan lupa Anda nonton video ini sambil beri makan di warteg bahari. Nikmat. Ya, warteg bahari bisa langsung kirim makanan ya. Makanannya di sini satu truk. Warteg bisa pakai truk. Bisa. Gampang ya? Aman. Kargo. Enggak, untuk gender ya kalau gua sendiri sih yang mengklasifikasikan diri gua ini sebagai laki-laki maskulin. Kelihatan banget ya. Iya dong. Dari janggutnya gitu kan, terus bajunya juga hijau itu, hijau navy itu tentara. Gitu. Nah kalau Mas Saidinya sendiri gimana? Mas Saidi nih. Kalau gue ya bisa dilihat lah, gue kan sangat amat maskulin, gue kan sedang nyebat nih. Cowok kan biasanya ada stereotip, cowok masa nggak ngerokok ya. Jadi kurang maskulin apa bro? Benjir. Bener. Kelihatan ya, jelas ya. Kelihatan. Kayak mungkin tadi kan kita ada nyenggol gay gitu kan, LGBT gitu kan. Nah, gue mungkin mau nanya juga nih ke lu berdua nih, dari Pak Ang dulu kali ya. Lu setuju gak sih kalau misalkan LGBT itu dilegalkan di Indonesia gitu? Kalau dari gua sih, karena gua kebetulan kan beragama Islam gitu kan ya. Nah,
secara dari gue sendiri sebenarnya gue nggak setuju, cuman ya itu kan perspektif pribadi gue kan ya, tapi Iya. gue nggak menentang itu gitu loh, gue Menentang. nggak menentang lah itu mah. Nggak setuju tapi membiarkan Iya, aja. gue lebih yang kayak Iya, begitu. bukan yang memojokkan Benar. kayak, apa sih lu gay Iya. gitu, buat Iya, mudorot gitu. intinya- Enggak ya. Nggak, intinya gue mah ya nggak mendiskriminasi lah orang lain, ya dia mau gay mau lesbian. Tapi ya kalau udah. dilegalkan nggak setuju. Nggak setuju. Itu dari perspektif pribadi ya, cuman gue nggak terang-terangan kayak intinya gue nggak setuju ini nggak boleh gitu, intinya gue nggak menggencarkan itu gitu loh, gue nggak memperjuangkan supaya LGBT nggak dilegalkan, maksudnya dilegalkan gitu ataupun nggak dilegalkan. Kalau lo sendiri lah gimana? Kalau menurut gue sendiri sih kita tergantung dari perspektif masyarakat ya. Kalau misalkan memang dilegalin sama pemerintah itu LGBT, tapi juga masyarakat juga pasti demo nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Karena kita misalkan LGBT disahkan, ya sama aja gitu. Ujung-ujungnya juga paling diubah lagi undang-undangnya. Jadi ya percuma kalau dilegalin juga percuma. Iya. Iya. Karena kan sebenarnya Indonesia ini kan walaupun mayoritasnya Muslim gitu kan, tapi ya masih ada agama-agama lain. Ya sebenarnya setahu gue ya nih, bro mungkin bisa di sanggah kalau misalkan gue salah. Setahu gue di agama manapun itu mengharamkan LGBT. Jadi walaupun kita membawa argumen bahwa Islam melarang, tapi setahu gue tuh semua agama melarang gitu. Iya. Tapi biasanya tuh di negara-negara liberal di Eropa itu kan LGBT sekarang udah marak banget dikampanyekan gitu kan, di klub-klub bola gitu kan, kayak lu tahu di artis-artis besar gitu kan di negara-negara Eropa lah khususnya itu sangat mendukung LGBT dengan alasan HAM, hak asasi manusia gitu kan, dimana ya HAM ini kan udah ada organisasi seluruh dunianya yang menjamin bahwa semua orang tuh punya hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat, ekspresi, di mana LGBT ini termasuk hak untuk mengekspresikan diri gitu kan. Jadi yang isu yang diangkat itu perihal HAM gitu. Cuma karena di Indonesia ini kan masyarakatnya agamis gitu kan, dalam tanda kutip, bukan hanya Islam saja. Dari 6 agama yang diresmikan di Indonesia yang disetujui pemerintah itu, karena menamanya setahu gua itu melarang LGBT gitu kan. Jadi tapi kalau lu di kehidupan pribadi pernah gak sih entah lu punya temen atau saudara, keluarga tuh yang terindikasi atau bahkan sudah fix, wah ini orang gay nih, ini orang LGBT gitu. Kalau dari gue sih ada lah di beberapa kali gue lihat ya di lingkungan gue gitu. Lingkungan apa nih? Mana nih? Lingkungan mungkin sih karena kita sering ke kampus kan, rame lah ya, maksudnya berbagai macam orang. Kebetulan pernah lah beberapa kali ngeliat gitu kayak dia laki-laki tapi kelihatannya kayak perempuan. Cuman kita kan nggak bisa langsung mengklasifikasikan bahwa dia tuh LGBT gitu. Mungkin emang karena ya dia laki-laki yang feminis atau gimana gitu kan. Untuk orientasi seksualitasnya kan kita nggak tahu gitu loh. Cuman ya dari kacamata kita mungkin kelihatannya seperti itu gitu. Bahkan kalau nggak di kampus pun mungkin di setiap daerah tuh teman-teman kalau ke salon ya teman-teman itu kan LGBT itu kan lesbian, gay, transgender dan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah di salon-salon itu biasanya kan ada salon yang pekerjanya itu mohon maaf ya dalam tanda kutip transgender gitu kan. Banyak, mungkin bukan cuma di daerah si Serang doang gitu kan, di daerah lain ada nggak kalau di Padang gitu? Kalau di Padang sendiri sih kayaknya hampir jarang lah ya. Hampir jarang kalau ya? Tapi di Jawa? Di Jawa, kalau di Jawa gimana kira-kira? Di Jawa kayaknya sih ya ada juga sih, tapi gue jarang nemu sih. Jarang nemu. Karena memang mungkin karena lu nggak pernah datengin aja kan, kebanyakan ke barbershop ya. Iya, bagus dong, kan gue salah. Tapi rata-rata salon tuh kan pakai ininya pekerjanya tuh yang rata-rata ya. Iya. Yang gua pribadi lihat ya, berdasarkan data pribadi teman-teman itu orang-orang transgender gitu kan. Jadi ya emang udah banyak juga gitu. Banyak. Kalau lu sendiri nih Lal, pernah ada cerita nggak tadi kuliah di Jawa itu punya temen atau keluarga lu mungkin ya terindikasi LGBT gitu? Dan kalau gue sendiri sih ya nemunya tuh di lingkungan gue, karena SMP gue di Tangerang ya kebetulan. Jadi tuh ada temen gue lah gitu, kayak alumni dari eskul di situ. Eskul apa nih? Nggak boleh? Jangan sensitif. Lanjut. Ada di eskul itu tuh alumni, jadi dia tuh sering jalan gitu, sedangkan gendernya tuh cowok. Gue tuh ngeliat dia sering jemput-jemputan gitu, cowok-cowok. Cowok-cowok? Jadi gue agak bingung nih. Ganteng nggak?
Nggak tahu Nah. sih. Nah, lanjut lagi. Tapi kayaknya Ganteng ini. kalau pakai masker terus. Lu suka juga? Dikit kali. Oh, dikit. 1%. 1% ya teman-teman. Satu masih kecil, lebih kecil dari suara Ganjar. Lanjut. Nah itu tuh ini sering jemput-jemputan gitu, terus sering teleponan juga di depan kita gitu. Laporan, manggilnya apa? Beb gitu. Manggilnya kayak nama dia. Oh, nama. Tapi ngomongnya aku kamu gitu. Aku kamu. Iya. Masalahnya itu. Tapi ya. bukannya di Jawa tuh wajar ya aku kamu. Enggak juga sih Oh, lu di gua kan SMP? di Tangerang. Oh, SMP di Tangerang gitu. Iya. SMP di Kota Tangerang. Iya, jadi ya gua nganggapnya kayak wah ini pasti dia ini. Itu dekat nggak malu orang? Nggak terlalu dekat sih, Nggak cuma terlalu dekat. alumni kan. Cukup tahu aja. Cukup tahu aja sih, udah bodo amat gitu. Lu menyikapinya gimana lu? Apa bodo amat atau apa? Kalau julid gitu? Kalau gua dari pribadi sih kadang-kadang julid ya, Iya. karena kita kan sering Ngerasa nggak nyaman kan? nggak nyaman dan segala macam, tapi kadang-kadang ya bodo amat gitu, Bodo amat. urusan dia lah gitu. Selagi urusan nggak dia. ngeganggu. Nah, Iya. selagi nggak ngeganggu kita ya udah selalu aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin dari gue pribadi ya, gue juga mau cerita nih teman-teman. Gue juga ada cerita di mana pas SMA tuh gue punya kakak kelas sama kasusnya kayak Gila, kakak tingkat yang dia tuh ini bukan terindikasi lagi ya teman-teman. Itu udah menurut gue berdasarkan analisa gue, dia tuh udah fix LGBT gay gitu. Kakak tingkat kakak kelas ya, kakak kelas gue laki-laki gitu om. Dan satu ini ekstrakurikuler. Wah. Nggak boleh gue sebutin ya Wah. ekstrakurikulernya apa. Intinya terkenal. Ekstrakurikulernya terkenal, banyak yang Diminati lah. ya, banyak diminati lah gitu. Terus terkenal dengan Hidrokoko. tradisi militernya. Hidrokoko bukan. bukan. Merah gitu, hidrokoko Bukan. merah. Kalau Merah hidrokoko mah beda. Oh, beda. pokoknya. Itu minuman kan? Iya, minuman. Tapi jangan lah. kita Panas kan- ini hidrokoko ada enak. daripada hidrokoko mending kita minum teh botol sosro teman-teman, kita minum dulu. Baik lagi sponsorin. Disponsorin. Wah. Seger coy. Jadi gitu nih, gue lanjut ya. Lanjut. Ya, gue ada cerita di mana kakak kelas gue tuh ketika sekolah tuh biasa aja, bahkan gue deket sama dia. Gue banyak foto, nggak banyak sih, ada foto gue berdua sama dia yang foto bareng organisasi, kita sering bukber acara bareng. Berdua sama lu gitu. Enggak, Oh, bukber bareng-bareng, enggak. alumni. Oh. Satu organisasi banyak foto bareng, tugas, upacara, acara sekolah, kegiatan, event segala Ya, macem. segala macam lah. Ketika gua lulus nih, gua kan masih satu kontak sama dia. Iya. Nah, tiba-tiba dia nih sering bikin SW lah, teman-teman. Tahu kan SW? Ya. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Sering bikin SW, dia masih kontak sama gua dan gua shock, kaget. Dia tuh bikin SW video bokep gay, teman-teman. Dimana dia tuh Gimana itu secara terang-terangan ya SW ya, nggak tahu ya, di SW tuh kayaknya di WA nggak ada regulasi yang ngatur video-video kayak gitu kali ya. Itu benar. video gay cowok sama cowok, orang luar lah. Ya. Itu di publish sama dia di sosial media dia dalam hal ini WhatsApp ya teman-teman, di SW. Itu kalau nggak salah pakai captionnya itu emot, tahu nggak sih teman-teman, emot yang ngiler gitu, tau Oh, nggak? iya, Yang iya. apa ya, Tahu, itu tahu. ekspresi kayak nikmat gitu, Kayak nikmat gitu. gitu. Nah, dan ya gue langsung mengklasifikasikan bahwa dia nih gay lah gitu. Kayak wah baru ketahuan setelah lulus gitu. Dan bukan hanya itu teman-teman, dia juga pernah bikin SW screenshot gitu, dia curhat di SW, dia lagi ngambek sama cowoknya. Dia kan cowok nih, dia punya cowok, kalau nggak salah tuh orang Bandung teman-teman. Dia kayak masalah gitu sama cowoknya, kayak mau putus gitu-gitulah, drama dibikin SW. Dan gua ngeliat, dan ya itu salah satu cerita di lingkungan gue ya, lah gitu. Ya. Dan gue yang bikin gue sebenarnya gue pribadi ya, gue bodoh amat dengan apa orang-orang yang mengekspresikan dirinya sebagai LGBT. Tapi gue ketika dia bikin status itu kan media massa publik ya, dan SW gitu. Nah, yang mungkin yang pengen gue pertanyakan kepada teman-teman yang mungkin LGBT yang nonton ini, apakah ekspresi gender kalian tuh dalam mengekspresikan entah kalian gay, lesbian, transgender itu secara terang-terang tersebut, kalian tuh yang dipikirkan kalian tuh apa gitu? Apakah kalian tidak merasa malu atau
merasa mengganggu orang lain karena gue pribadi ngerasa risih gitu. Iya. Karena kan itu SW kan, tahu kan lu SW itu ada fitur dikecualikan gitu. Iya, benar. Nah gue mikir, gue langsung overthinking kenapa gue gak dikecualikan gitu. Itu kan videonya vulgar banget, sumpah demi Allah nih, sumpah demi Allah. Kalau gue bohong nilai MK gue A dan sumpah. Kalau gue kayaknya sih itu temennya dia nargetin. Nah itu, bisa jadi targetin dulu tuh. nah itu makanya gue bahaya. nanya nih ke temen-temen yang mungkin LGBT gitu, kalian tuh cara mengekspresikan kalian tuh kenapa kayak gitu. Kayak kita tuh risih ya, kita juga bodo amat kalian mau pacaran satu gender gitu kan, cowok-cowok cewek-cewek, tapi jangan bikin kita risih gitu kan. Karena kan ya jujur gue masih normal bro, gue punya cewek, mungkin cewek gue nonton, halo baby. Jadi gitu, jadi please lah bro, come on. Lo kalau jadi gue risih gak lo? Jujur ya, kalau gue sih, bilang tadi kan ya, gue sebenarnya nggak mendiskriminasi mereka. Iya. Cuman jujur kalau gue emang risih. Risih kan? Risih. Pasti. Kan lu kan bisa mengecualikan gue Iya. nih dari SW lu dengan video yang sebegitu vulgarnya, cowok dan cowok sedang bersetubuh gitu kan, dibikin SW video. Tapi lu mikir nggak sih hanya ke lu gitu, maksudnya SW-nya bisa Nggak mungkin. Jangan gitu lah, overthinking gitu ya Mbak. Bisa Nggak, jadi, itu kan? udah lama juga Oh, kok iya. teman-teman, aman. Aman. Gue masih normal, gue bisa memproteksi diri. Siap. Astagfirullah. Nah, pertanyaannya gini sekarang, lu sama dia masih temenan Nah, apa enggak gitu loh? Enggak, gue BTW gue sama orang ini tuh udah lama teman-teman nggak ketemu. Kalau nggak salah terakhir ketemu tuh 2 tahun yang lalu di acara bukber gitu, dan sekarang kayaknya beliau udah ganti nomor gitu karena nggak pernah kelihatan di SW gue, dan gue bersyukur lah. Tapi gue juga bukan kayak abang mau memutus hubungan pertemanan gitu kan, tapi ya gue bersyukur dalam konteks dia tuh nggak menunjukkan itu ke gue, karena ya gue juga overthinking perihal tadi, apa gue ini diincer juga, Aduh, gitu, benar. gitu, karena ya selain apa ya, kita juga mungkin nggak bisa tutup mata kayak alasan LGBT itu ham segala macam, tapi kan itu ada penyakit gitu loh teman-teman, penyakit kayak misal lu kan kalau gay itu apa ya, ada penyakit kelamin segala macam, itu kan kalau ngomong perihal kesehatan ya kita nggak bisa nego-nego lah gitu kan, kayak mau lu ham kayak apa kayak, tapi ya kalau itu udah berhubungnya penyakit ya fisik gitu kan, penyakit seksual ya kita juga nggak mau gitu kan ya. Ya secara logika aja maksudnya. Logika aja. Itu kan bisa menimbulkan penyakit yang melakukan hal itu gitu. Ya kenapa harus dilegalkan gitu? Sama aja kita melegalkan penyakit kalau kayak gitu. Iya. Kayak itu sih. Nah mungkin ini gue mau ngasih perspektif gue ya teman-teman. Nih kalau kalian tahu sebenarnya di Indonesia itu, setahu gue ya, mungkin teman-teman yang nonton juga bisa sambil nyari, itu nggak ada regulasi dari pemerintah yang secara jelas, implisit maupun eksplisit melarang atau mengizinkan perihal LGBT gitu. Karena setahu ya buktinya ya orang-orang yang transgender itu kan nggak ditangkepin yang kerja di salon segala macam, kecuali mungkin yang dia tuh kayak ngamen itu kan mungkin ada perdanya ya. Tapi yang transgender, gay, lesbi itu kan pemerintah nggak sampai detik ini ya gue nggak pernah ngedengar orang kayak gitu ditangkep gitu, karena emang nggak ada regulasinya teman-teman. Jadi di Indonesia itu dilarang tapi tidak ada aturan tertulisnya, karena setahu gue tuh LGBT itu nggak bisa nikah doang di Indonesia, nggak bisa nikah. Jadi nggak dilarang tapi ya secara nggak langsung nggak bisa nikah, karena kan nikah di Indonesia itu kalau teman-teman tahu kan di KUA. Nah dan KUA itu dari 6 agama nggak menyetujui pernikahan LGBT sesama jenis gitu. Jadi di Indonesia itu nggak nangkepin orang-orang LGBT tapi belum mengizinkan pernikahan sesama jenis gitu. Mungkin kalau lu jadi pemerintah bakal ngizinin nggak bro pernikahan sesama jenis? Waduh. Gimana ya? Karena gua orangnya konsisten ya. Dari awal kan gua bilang ya sebenarnya gua nggak bisa lah melegalkan itu gitu. Tapi ya gua nggak akan mendiskriminasi mereka, itu ya hak mereka lah, dia mau gimana gitu kan. Tetap bisa dapat pelayanan pemerintah, pelayanan kesehatan, pendidikan, segala macam. Kalau jadi pemerintah lu bakal ngizinin pernikahan sama jenis? Mungkin kalau gua dari pribadi sih tentu enggak ya, karena memang itu kan disebutnya penyakit juga kan. Kalau kayak gitu ya kita sama aja melegalkan penyakit gitu. Kalau mungkin ya nih, kalau gue dari pribadi nih kan kita banyak ya kan lihat artis-artis yang memang ngelakuin transgender gitu segala macam. Mungkin itu contoh bisa, satu nih. satu. LL, inisial LL udah. Siapa tuh? Wah, udah LL. Kalian bisa cari sendiri. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian mau merubah kelamin kalian, misalkan dari perempuan ke laki-laki terus mau menikahi dia, oke aja loh.
karena itu kan udah ibaratkan merubah sifat apa gender lu sendiri, apa seks lu sendiri gitu kan, otomatis ya lu bisa lah untuk nikah gitu mungkin ya. Itu pembahasan menarik sih. Gue pernah bingung ya orang yang transgender nih, transgender dari misal dari laki-laki ke perempuan, ketika dia kena kasus misal di penjara nih, dia bakal masuk sel laki-laki atau perempuan gitu. Bener juga tuh. Itu masih belum kebayang sih, masih belum melihat aslinya gimana gitu di lapangan. Iya. Kayaknya mungkin kalau dicari ya teman-teman jurnalnya, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh komen ya di bawah. Kasusnya di Indonesia gitu. Iya, komen ya, kalian komen sambil makan warteg bahari dan minum teh botol sosro. Jangan lupa ya guys. Oke nih, udah berapa menit ini teman-teman ini kita? 20 lebih sih kayaknya. Oke, mungkin ada gue mau closing statement lah dari bintang tamu gue yang dari 2 pulau berbeda, Sumatera dan Jawa terpisahkan oleh Selat Sunda. Iya, dan dari Pak sendiri closing statement mengenai kesetaraan gender dan LGBT, entah itu perihal dukungan, larangan atau pesan gitu, ada nggak? Mungkin kalau soal kesetaraan gender ya, gue sendiri mungkin bisa bilang bagi kalian-kalian yang menggencarkan kesetaraan gender, mungkin bisa dielaborasi lagi gitu perihal kesetaraan gender itu seperti apa aja gitu. Jangan mau yang enaknya aja gitu. Benar. Ya. Iya, kita juga kesel kalau kesetaraan gender tapi yang perempuan nih khususnya gitu kan, yang kita temui di lingkungan kita gitu. Ini bukan mengeneralisir se-Indonesia ya, tapi yang kita temui di lingkungan kita itu rata-rata perempuan pengen enaknya aja dalam hal kesetaraan gender ya. Nah, kalau konteks LGBT nih, ini mah pesan dari gue pribadi aja ya. Bagi kalian-kalian nih yang LGBT nih ya, nggak apa, maksudnya ya nggak apa-apa lah kalau kalian mengekspresikan diri kalian seperti itu. Cuman menurut gue jangan terlalu menggencar-gencarkan gitu. Maksudnya memperjuangkan sampai yang demo ekspresi LGBT. Nah, itu kan mungkin kalau di negara-negara luar yang sudah melegalkan bisa lah dilakukan. Mungkin kalau di Indonesia kan karena nggak bisa dilegalkan gitu ya, otomatis ya justru malah bikin keributan besar doang gitu kan. Jadi mending ya udah disimpan aja lah buat kalian masing-masing gitu kan. Mungkin dari Mas Hilal gimana? Ada pesan atau apa? Yang pertama kita tadi bahas ini ya, kesetaraan gender. Dengar nih perempuan nih, jangan dengar bro. Jangan selalu melegalkan kesetaraan gender. Kalau misalkan kalian pengen selalu minta tempat duduk aja. Itu gue paling benci tuh kayak gitu. Sumpah, seolah-olah kayak perempuan tuh diistimewakan banget gitu. Kita juga cowok butuh duduk gitu. Emang dikira Anda doang yang kerja. Terus juga untuk LGBT ya monggo lah kalian amat gitu. Kalau gue pribadi ya kalian boleh berekspresi, tapi jangan berekspresi di tempat umum gitu. Risih gitu namanya. Iya, gitu ya. Contohnya kasus yang kita berdua tadi ya. Iya. Lu bayangin nih, lu punya temen bikin SW video vulgar cowok sama cowok sedang bersetubuh, sedangkan lu nggak di private gitu, lu nggak dikecualikan, kayak lu risih nggak, lu takut lu diincar segala macem gitu kan. Karena ya jujur lu sendiri nih masih normal gitu dalam konteksnya gitu. Jadi ya gitu, mungkin pesan gua sama teman-teman kurang lebih sama gitu. Jadi kalau misalkan entah lu terindikasi pengen mengekspresikan diri lu sebagai LGBT ya udah gitu, lu kalau mau jalan boncengan cowok-cowok gitu ya, cewek-cewek ya it's okay gitu, nggak apa-apa, bebas gitu, itu hak bro, it's okay bro. Jadi tapi jangan bikin kita risih dengan cara-cara seperti tadi gitu, entah kayak apa ya, bikin SW tadi ke media-media publik, media massa, atau mungkin apa di kehidupan langsung nyolek gitu kan, nah itu kan kayak kacau pokoknya. Ya udah gitu, ya udah bro, kita juga bukan orang yang primitif banget, maksudnya langsung mendikte apaan sih lu LGBT, gue nggak mau temenan, enggak bro. Ayo bro, come on, kita temenan tapi hormati privasi masing-masing, kenyamanan masing-masing, biar kita bisa hidup rukun, nyaman, damai, dan teh botol sosro. Minum lagi kali. Minum lagi. Sama ada lagi bro, satu bro, pesan gue. Apa tuh? Jawa adalah kunci. Waduh. Jawa adalah kunci. Itu dia. Oke, mungkin karena udah banyak ya pembahasan kita, cukup banyak yang kita bahas. Ya mungkin daging semua nih, daging ayam bahari gitu. Jangan lupa pesen di warteg bahari. Kan bisa pesan dari delivery manapun ya teman-teman. Kargo bisa. Iya.
Pesen orek pakai kargo, kapan lagi. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita teman-teman. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau misal kita ada kata-kata yang salah menyudutkan kelompok tertentu. Tapi kembali lagi apa yang kita bahas itu hanya untuk pembelajaran. Ya, belajar bagi kita semua, baik kita yang ada di sini ataupun teman-teman yang nonton video ini gitu kan. Jadi mohon maaf apabila ada orang-orang tertentu yang kita singgung ya dari video ini. Semoga teman-teman bisa belajar dari video kita dan juga kita belajar dari video kita sendiri. Ya. Dan di akhir kata gue ucapin makasih semuanya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Jawa.